Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Setelah beberapa video kita bahas carut marutnya dunia perayaman broiler, sekarang saya akan bahas salah satu berita yang bisa menjadi peluang emas bagi peternak ayam di Indonesia, Pak. Beritanya ada di, saya bacakan ya, ada di kompas.com, terbit 9 Desember 2022. Sekarang udah tanggal 15 video ini dibuat. Saya harap ini terrealisasi kan ya. Judul beritanya, Malaysia siap investasi peternakan ayam 350 miliar di Batam. 350 miliar itu banyak itu, Pak. Saya belum pernah lihat uangnya. Nah, waduh Bang, nanti ayamnya banjir karena ada investor baru mau tanam 350 miliar, malah serang pasar becek. Ayam jadi murah, nggak ada harganya. Tenang dulu. Ini lain investornya. Saya bacakan ya. Batam kompas.com. Wakil Kepala Badan Pengusaha BP Purwiyanto mengatakan Malaysia akan ekspansi investasi sektor bisnis agribisnis dengan nilai mencapai 350 miliar di Batam, Kepulauan Riau. Nah, dia berkata, Alhamdulillah kita tambah lagi investor, kali ini dari Malaysia. Ya, itu di beritanya diterima Kompas pada Jumat tanggal 9 bulan 12 2022. Purwiyanto menjelaskan investasi yang akan dilakukan Malaysia di Batam yakni membangun peternakan ayam dan produksi pakan ternak. Tapi bukan untuk dijual ke Indonesia seperti integrator yang lainnya, Pak. Jadi ini berorientasi ekspor ke Singapura dengan kapasitas 1 juta ekor ayam per bulan. Nah, yang kayak gini setuju ya. Tarik investor dari luar, tapi produknya supaya menjaga harga dalam negeri dijualnya keluar. Bukan tarik investor dari luar terus yang dijual dalam negeri terus bersaing dengan rakyat-rakyat kecil. Kacau itu. Ya, kacau itu namanya. Nah, kalau ini bagus, dia ambil investor dari luar negeri, tapi dia sediakan juga, nih saya kasih modal tapi jual ke Singapura ya, tapi jual ke Malaysia ya. Dan kapasitasnya pun gak main-main, 1 juta ekor loh per bulan. Saya berharap banyak ini investor-investor yang kayak gini ya. Saya harap banyak. Kalau kayak gini yakin saya peternakan bisa maju. Nah, Batam menyambut baik investasi tersebut. Ini potensi ekonomi yang tinggi karena menurut perhitungan bisa 80.000 ekor ayam per hari. Kalau ini bisa terrealisasi, maka ini pertama kali ada ekspor ayam dari Batam ke Singapura, papar Purwiyanto. Kita doakan, amin ya robbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan terrealisasi. Sesuai arahan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, untuk terus mendorong peningkatan investasi, pihaknya akan mengawal rencana investasi tersebut dan telah mengusulkan sejumlah lokasi investasi. Salah satunya di Galang. Kalau orang Batam mungkin tahu ya Galang itu di mana. Kalau saya nggak tahu. Tempat yang paling longgar di Galang katanya. Dan kalau Galang bisa dipakai, ini akan mendorong perkembangan Batam. BP Batam mendukung serius baik dari segi lokasi, regulasi, perizinan, tutur Purwiyanto. Sementara Atase Perdagangan KBRI Singapura, Rumaksono, mengapresiasi respon positif BP Batam atas rencana ekspansi bisnis yang tengah pihaknya fasilitasi. Jelaslah ini kesempatan emas ini ya. Saya harap nggak terjadi di Batam aja, kalau bisa ada di Jawa, ada di Sumatera dan seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai konsentrasi peternak yang tinggi. Saya harap ada yang kayak gini. Ini baru investor paten ini kayak gini. Rumaksono menyampaikan Singapura sangat bergantung pada impor ayam dan saat ini membutuhkan sekitar 3,6 juta ekor per bulan. Nah, apa saya bilang? Kalau Singapura, Pak, nggak mungkin dia bisa buat kandang di negaranya. Karena kenapa? Wilayahnya pun kan relatif tidak sebesar wilayah Indonesia gitu loh. Bisa bermasalah kalau dibuat kandang ayam di sana.
Indonesia saya kira bisa mengambil pasar 1/3-nya atau sekitar 1 juta ekor ayam per bulan untuk masuk ke Singapura. Mengingat sebelumnya 100% ayam hidup dipasok dari Malaysia. Jelas Rumaksono. Jadi sebelumnya ini sebelum ada larangan ekspor ayam broiler dari Malaysia itu ya. Jadi Singapura ini dapat ayamnya dari Malaysia, Pak, bukan Indonesia. Nah, ketika Malaysia melakukan banned ekspor untuk ayam hidup, Singapura ya jelas bingung lah cari ayamnya di mana kan. Nah, dia mencari alternatif atau sumber baru untuk ayam hidup. Singapura ini maunya ayam hidup, Pak, cocok lah di Batam. Karena kenapa? Batam sama Singapura itu kan kecil. Jadi resiko mortalitasnya bisa lebih kecil. Kecuali dia ternak di Jawa minta ayam hidup ke Singapura, ya resikonya besar gitu, Pak. Cocok lah di Batam. Selain itu dipilihnya Batam bukan tanpa alasan. Pihak perusahaan telah memperhitungkan baik dari sisi logistik hingga waktu. Dari pengalaman mereka, untuk pengiriman diperlukan 4-5 jam. Dan kalau lebih dari itu, mortality akan lebih tinggi. Jelas Rumaksono. Mortality itu kematian ayam broiler itu. Diketahui perusahaan telah memiliki peternakan ayam di kawasan Johor, Malaysia, dan fasilitas teknologi sesuai standar peraturan impor Singapura. Nah, setelah pertemuan atase perdagangan KBRI, Singapura beserta rombongan didampingi BP Batam langsung melaksanakan survei ke lokasi wilayah agribisnis Temiang dan pelabuhan Sekupang. Ya, ini termasuk deal-deal yang luar biasa, Pak ya. Kalau saya tinggal di Batam dan mungkin ya, kalau misalnya dia merangkul juga peternak-peternak kecil, nih tak kasih ini modal, sampean bermitra dengan kami, nggak perlu pasangnya namanya pusing soal panen karena penjualnya bukan di lokal, sudah pasti dibeli karena targetnya sudah terukur 1 juta per ekor. Jadi nggak perlu takut lagi kapan ayam panen, ayam sudah besar, nggak perlu takut lagi karena sudah targetkan. Nggak mungkin Singapura ngasih kita jatah 1 juta ekor ayam per bulan. Ya nggak mungkin dong diproduksi sampai 2 juta ekor. Kalau diproduksi 2 juta ekor, siapa yang beli? Nggak mungkin diserang lagi pasar dalam negeri. Kasihan peternak mandiri di wilayah lain. Bisa berefek negatif nanti. Nah, saya mengharapkan bagi para investor ya, kalau bisa diusahakan lah yang namanya pasar luar itu, ekspor ayam itu, supaya lebih mantap lah peternakan Indonesia ini. Karena kalau peternakan Indonesia maju kan kalian dapat uang juga gitu loh. Kita sama-sama maju membangun perekonomian dalam negeri. Walaupun saya orang awam bodoh nggak tahu apa-apa, Pak, tapi saya pengen juga kaya dan sukses itu. Ya, orang paling bodoh pun pengen kaya gitu loh. Dengan cara yang halal tentunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.